بسم الله. نوينا وتعلم لوجه الله وعلى من وحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من وسلفنا الصالحون لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, dan semoga kita bisa mempergunakan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang untuk mendapatkan, untuk menabung amal-amal soleh kita, untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk memperbagus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan harapan kita semua diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang lainnya. Allahumma amin Allahumma amin. Ikhwani fillah, kemarin kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para anbiya, mensifati para sifat ar-rasul, mensifati sifat-sifat para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mensifati orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai orang-orang yang gemar melakukan amal-amal kebaikan, gemar beramal soleh, mensegerakan beribadah kepada Allah, mensegerakan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda, tanpa berpikir panjang, tanpa menimbang-nimbang lagi, sam'an wa ta'atan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah, mereka langsung melaksanakan, mulazamah, berpegang teguh, rutin, istiqomah, at-tabat, kokoh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tapi diiringi dengan rasa khasyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemarin dijelaskan lagi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjelaskan apa makna ketakutan tersebut. Kemarin sudah kita jelaskan juga, takut, ada yang takut yang biasa, ya, seperti halnya orang kita takut hantu, atau takut ditagih, atau takut jatuh, takut kecelakaan, ataupun takut rugi, takut kehilangan. Ini takut-takut yang lumrah. Ada yang takut lebih di atas lagi. Ini yang dimaksudkan daripada walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Bahwasanya Sayyidah Aisyah menjelaskan, sebagaimana sudah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahwa anna rajul yazni wa yasriq thumma yakhaf, apakah mereka itu orang yang berzina terus takut ketahuan hamil ataupun hal yang lainnya, atau mencuri lalu ketahuan ketangkap konangan, ataupun mereka yang sesuatu yang takut yang lumrah. Qala la bal huwa ar-rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yaqbalu minhu al-hadits. Yakni takut di sini yang disampaikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun ayat 60 adalah mereka yang takut amal ibadah yang sudah ia lakukan, sedekah yang ia lakukan, salat yang sudah ia amalkan, puasa yang sudah ia laksanakan, itu ternyata semuanya di samping tidak menjamin diterimanya amal, tapi tidak yakin bahwasanya amal itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan. Tapi rasa takut itu tidak boleh ketika ada rasa takut terus ia tinggalkan. Ini yang menjadi talbis iblis.
Sudah kami jelaskan beberapa pelajaran yang lalu. Talbis itu ketika kita punya uang ingin bersedekah, nanti ada talbis, gak usah sedekah daripada gak ikhlas. Ternyata dengan bisikan itu akhirnya khawatir tidak ikhlas, maka dia pun tidak melakukan amal. Dia berhasil ditipu daya, dibisiki oleh talbis iblis, sehingga ia tidak melakukan satu kebaikan. Tapi jika ia ada bisikan itu, lalu ia beranggapan bahwasanya sedekah ini adalah merupakan perintah Rasulullah, amal kebaikan, maka ia segerakan, ia buang jauh-jauh bisikan tersebut, lalu ia tetap melakukan amal soleh atau beribadah atau melakukan ketaatan atau bahkan melakukan kebaikan-kebaikan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu flashback tentang sifat, bagaimana Allah mensifati orang-orang mukmin. Dan kita pun berharap semoga kita pun digolongkan oleh Allah, disifati oleh Allah sebagai orang-orang mukmin yang bisa selalu mensegerakan al-musara'ah fil khairat, menyegerakan dalam urusan-urusan akhirat, urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah menjalankan tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Balik ke pembahasan dalam kitab An-Nasaih ad-Dunya. Walamma wasafallahu ba'dha a'da'ihi wasafahum bil ghurur wat tamanni. Balik, ini pelajaran yang lalu. Inti di bab ini adalah tentang angan-angan kosong, garis bawahi, dan masih tentang agar kita jangan sampai terjerumus jatuh pada satu angan-angan kosong yang justru menghapus pondasi amal ibadah yang sudah kita tata rapi, kita bangun dengan istimewa, dengan mewah, lalu ternyata terhapus semuanya dengan tipu daya atau dengan satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya, baik hambanya yang beriman atau hambanya yang tidak beriman pun butuh ujian selalu, dan bahkan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi garis bawah, bahwasanya Allah mensifati musuh-musuhnya itu mereka adalah orang-orang yang akan diuji oleh Allah dengan kemewahan-kemewahan, dengan luluhan. Allah Subhanahu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak dalam urusan duniawi. Yang harus digarisbawahi adalah dalam urusan duniawi. Walamma wasafallahu ba'dha a'da'ihi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati sebagian daripada musuh, sekian banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala bil ghurur, dengan tipu daya dan angan-angan kosong. Lalu ia menjelaskan tentang seseorang, lalu kita diberikan gambaran, diberikan pelajaran, flashback, mengambil hikmah, mengambil satu pelajaran yang agung dari dua atau kisah dua orang sahabat, yang mana dua orang sahabat ini yang satu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keduanya orang yang kafir atau ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini diabadikan di dalam surat Al-Kahfi, karena surat Al-Kahfi adalah mencakup banyak hikmah atau banyak cerita, yang mana cerita ini adalah merupakan satu dinas dalam Al-Quran, walaupun ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 32 sampai ayat 44, walaupun di Al-Quran tidak dijelaskan di mana umat ini siapa, hidup pada masa siapa, tahun berapa. Namun yang menjadi garis bawah adalah bagaimana kita bisa mengambil satu pelajaran yang sudah ditentukan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai kita ini menjadi orang-orang, menjadi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki sifat, atau kita seorang mukmin tapi ternyata punya sifat, memiliki sifat yang disifati sebagai seorang yang musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya di sini disebutkan wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Di surat Al-Kahfi ayat 36 ini disebutkan bahwasanya di antara sebagian besar sifat-sifat musuh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengingkari tidak adanya hari kiamat, tidak adanya hari al-akhir. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah, dan sekiranya dan aku kira, kata ini nanti kita kembali ke kisah dua sahabat. Namun dalam ini kita sebutkan wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Aku mengira hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah datang. Maka kita yang mukmin jangan pernah sekali-kali sedikit pun terbesit bahwasanya tidak mungkin Allah akan menghancurkan alam semesta ini. Tidak mungkin akan terjadi satu hari kiamat. Nah, dalam talqin pun disebutkan annal mauta haqq, bahkan wa annal jannata wa annan nara haqq. Semua itu adalah hak, itu adalah benar dan pasti akan terjadi. Kalau ternyata kita yang mukmin punya sifat itu, maka hati-hati. Nanti akan ada konsekuensi besar yang akan didapatkan bagi mereka yang mengingkarinya ataupun membuat gurauan, senda gurau bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi. Maka ini akan menjadi satu bumerang bagi siapapun yang punya besitan seperti itu. Kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita, pelajaran yang baik, hikmah yang besar di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44, bahwasanya dulu ada dua orang sahabat akrab katakanlah, yang satu beriman, yang satu ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu yang beriman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji, ia punya kenikmatan, tapi nikmat adalah nikmat iman kepada Allah, nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat beramal, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani sepenuhnya keadaan yang Allah berikan, mengimani sepenuhnya apa yang diyakini atas Allah Subhanahu wa taala. Namun diuji oleh Allah kesempitan hidup, tapi urusan duniawi ia sangat serba kecukupan atau bahkan sering kekurangan. Ini juga menjadi pondasi lagi bagi kita. Siapapun kita yang sudah ditakdirkan dalam keadaan apapun diri kita, baik kekurangan serba kecukupan, tapi kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat takwa, nikmat iman, maka itu merupakan satu nikmat yang terbesar yang kita miliki dan harus kita jaga. Jangan sampai justru dengan ujian kesempitan hidup, ujian keruwetan hidup, ujian kecukupan atau bahkan serba kekurangan dalam kehidupan kita justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, sahabat yang kedua ini temannya ingkar, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan kelapangan rezeki. Serba ada. Apa yang ia inginkan ia punya, apa yang ia harapkan ia bisa menggapainya dengan sangat mudah, tanpa bersusah payah. Tapi ia tidak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala iman, tidak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, tidak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ladzatul munajah, kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat
kalimat Imam Ibnul Qayyim tentang ladzatul ibadah, ladzatul munajah, bahwasanya as-sayyi'atu jazaa'us sayyi'atu as-sayyi'atu ba'daha. Pahala balasan satu kemaksiatan adalah al-maksiyah ba'daha, adalah kemaksiatan yang berlanjut. Kalau kemaksiatan yang ia lakukan tidak segera ia lakukan untuk bertobat, tidak sadar bahwasanya itu satu kemaksiatan, tidak mau langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fajaza'uhu, akan ada kemaksiatan yang lainnya, akan ada kemaksiatan yang lainnya. Begitu juga tentang kebaikan, fajaza'u al khairu ba'daha, maka kebaikan, pahala kebaikan yang telah kita lakukan, yang orang lain lakukan, maka ia akan diberikan kenikmatan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel sampai berkata, "Ya Allah, inni asika falam tu'aqibni." Ya Allah, sesungguhnya aku ini setiap hidupku, perjalanan hidup isinya adalah bermaksiat, tapi kenapa engkau tidak pernah mengadabku, tidak pernah menyiksaku? Kata Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam ta'lam inni u'adzibuka falam tash'ur falam ta'rif inni u'adzibuka. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setiap hari aku ini sudah mengadabmu. Dengan apa? Dengan hurmatul ladzatu munajati. Engkau telah aku haramkan untuk memiliki kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita masih diberikan teman dalam majelis, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teman-teman yang istimewa. Apalagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guru yang sangat mulia. Maka ini menjadi satu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi tentang kisah dua sahabat tersebut. Yang satu beriman, yang satu tidak diuji dengan kelapangan rezeki, tapi diberikan kenikmatan iman. Yang satu seorang yang diberikan keluasan rezeki tapi tidak diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu temannya ingkar, diuji, akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya diuji sama-sama. Tapi yang beriman selalu bersyukur, selalu beribadah walaupun dalam keadaan kesempitannya, dalam serba kekurangan kehidupannya, tetap munajat kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi temannya yang ingkar, temannya yang kafir yang satu ini diberikan kenikmatan rezeki, bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebun yang sangat istimewa, bahkan diabadikan, disifati ciri-ciri kebun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang temannya yang kafir ini, yang ingkar kepada Allah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur, bahkan kufur nikmat, mengingkari Allah, bahkan menyombongkan diri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma bi nakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, dua sahabat ini, yang satu diberikan kenikmatan iman, yang satu diberikan kenikmatan duniawi, keluasan rezeki tanpa iman. Ini pasti kalau kita yang tidak punya pondasi yang kuat, katakanlah mungkin kita punya satu sahabat akrab, ternyata kita melihat hari konco gitu, gak iman, gak tahu sembahyang, gak tahu poso, senengane ngombe, tapi kok duitnya akeh. Terkadang itu pun kita dapati seperti itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini loh contohnya. Allah akan memberikan contohnya.
Ini yang biasanya kita sering bertanya-tanya, selentingan walaupun ini sedikit bergurau. Ya tapi kenapa kok gak pernah sholat tapi justru kaya raya, rezekinya gampang, usahain gampang. Nah ini yang sering terkadang kita iri dari situ. Nah ini yang harus kita waspadai. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafuna binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Keduanya hanya yang satu yang diberikan kenikmatan, bahkan diberikan dua kebun anggur, dua kebun anggur yang sangat istimewa, bahkan disifati dalam Al-Quran, kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar. Dua kebun anggur ini bahkan oleh Allah disifati kami mengelilingi kedua kebun tersebut dengan pohon-pohon kurma. Untuk bisa bayangkan secara imajinasi, sudah diberikan kebun yang isinya anggur yang istimewa, sampingnya dipagari dengan pagar pohon-pohon kurma yang serba indah. Dan di antara kedua kebun tersebut kami buatkan ladang. Di dalamnya juga ada ladang. Ada satu ladang. Dan ladang itu pun sangat subur. Kedua buah kebun itu menghasilkan buah. Buahnya juga, jadi tidak hanya punya kebun dan juga tumbuh-tumbuhan saja, tapi berkurma atau berbuah. Terkadang kita punya kebun banyak, kebun besar, tapi tidak ada satupun yang berbuah. Tapi ini disifati oleh Allah, dirinci oleh Allah, diberikan dua kebun anggur yang sangat besar, dikelilingi oleh pohon kurma, bahkan semuanya berbuah, menghasilkan buah, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Bahkan dalam Al-Quran tiada berkurang sedikit pun buahnya. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun tersebut. Itu dia mempunyai kekayaan besar. Artinya apa? Tidak kekurangan air juga, tidak sulit untuk mencari irigasi atau pengairan. Semuanya serba istimewa. Jadi serba otomatis, semua ada di situ. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhirnya ia menjadi orang yang kaya raya dan bisa menikmati hasilnya dengan sempurna. Namun ia menganggap bahwasanya kebun atau dua kebun tersebut itu adalah hasil dari penataan dirinya. Ia merasa bangga punya kebun, pinter ngolah, pinter membuat satu irigasi, pinter bagaimana ia cara memupuk, pinter bagaimana ia menyusun dengan begitu rapi. Ia gabungkan tanaman dengan satu lainnya. Ia merasa pandai, ia merasa cerdas, bahwasanya kebun anggur ini berhasil ia kembangkan karena usahanya, karena upayanya, karena keahliannya. Bahkan ia pun berkata, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Bahkan ia dengan sombong ketika di saat ia bertemu dengan temannya yang beriman tadi, ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malau a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta darimu dan juga pengikut yang lebih kuat. Kembali menjadi satu, ia merasa dengan harta yang besar ia bisa membeli siapa saja. Ia bisa mengatur siapa saja, ia bisa mengupah siapa saja, ia bisa membayar siapa saja untuk menuruti segala keinginannya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi wa qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ketika ia masuk ke kebunnya yang begitu mewah, yang serba besar, buahnya begitu subur, ranum, begitu istimewa, tidak ada penyakit atau bahkan istilahnya sangat istimewa kebun tersebut. Wa dakhala jannatahu, dan ia memasuki kebunnya sedang ia zalim terhadap dirinya. Di situ ia merasa zalim. Kenapa? Ketika ia masuk, ia sudah membanggakan dirinya. Ia merasa bahwasanya ini adalah
hasilnya, maka akan menjadi satu poin bagi kita, menjadi garis besar, hati-hati dengan kebanggaan diri kita yang merasa bahwasanya keberhasilan, kesuksesan kita itu adalah semuanya hasil jerih payah kita, semuanya hasil daripada kepintaran kita atau ilmu kita. Nah, ini yang akan menjadi tolak ukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun linafsihi wa qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Sampai ia beranggapan iki kebun istimewa bakal abadi. Sama saja kita punya diuji oleh Allah dengan satu pangkat kedudukan, ia merasa aku dengan duduk di sini gak ada yang akan bisa menggoyang aku, tidak akan yang bisa menurunkan jabatanku. Sama seperti hanya seorang ini berikan kenikmatan, ia merasa dengan kebun yang istimewa, dikelola dengan baik, manajemen yang tertata rapi, ia merasa kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Di surat Al-Kahfi ayat 35. Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. Jadi ia sudah terseret dalam arus hubud dunianya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajizanna khairan minha munqalab. Sampai ia beranggapan, sudah ia menganggap bahwasanya kebun itu tidak akan pernah hancur, tidak akan musnah. Bahkan ia pun menganggap wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Aku tidak yakin bahwasanya kiamat ini bakal ada atau bakal terjadi. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalab. Seandainya pun terjadi, katanya, sudah ia meragukan kejadian hari kiamat, tapi dia juga merasa tetap dalam kesombongannya, kalaupun terjadi kiamat, aku yakin nanti aku akan mendapatkan kebun yang lebih indah lagi di akhirat. Ia mendapatkan kebun yang lebih indah. Kenapa? Karena ia merasa bahwasanya ia pintar mengelola apa yang sudah Allah berikan. Ia berhasil mengelola dua kebun yang indah, yang luas, menjadi satu kebun yang sangat istimewa. Wa ma adunnu sa'ata qaim wa la irudil rabbil ajidanna khairan minha munqal. Pasti akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ia menganggap bahwasanya akan mendapatkan yang lebih baik lagi di akhirat. Qala li sahibihi wa huwa yuhawir akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Maka seorang teman yang beriman ini menasihati. Artinya apa? Artinya juga menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun kita sudah duduk dalam satu majelis bersama dengan teman-teman yang istimewa, bersama dengan guru yang istimewa, bersama dengan guru yang sangat mulia, maka jangan pernah berhenti kita menasihati teman kita, sahabat kita, atau bahkan saudara kita, atau bahkan mungkin orang tua kita, atau anak-anak kita, untuk mau mendekat kepada Allah, untuk kembali segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat yang mukmin ini, ia merasa temannya sudah terlalu jauh ia berjalan, terlalu jauh ia berbelok, terlalu jauh ia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kamu ini kafir kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Sudah diperingatkan, sudah diberikan nasihat. Artinya apa? Temannya yang mukmin ingin temannya itu pun kembali kepada Allah, ingat semua nikmat Allah, ingat bahwasanya dunia ini adalah satu hal yang fana, yang pasti akan sirna, yang pasti akan hilang, yang pasti akan hancur. Ini yang diinginkan temannya yang beriman. Temannya lagi melanjutkan,
walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu ketika kamu masuk kebunmu, qulta masya Allah la quwata illa billah. Menjadi pelajaran lagi, ketika kita punya keluasan rezeki berbagai macam yang sudah kita raih karena kesuksesan kita, maka jangan semata-mata ikut apa yang tidak beriman, merasa bahwasanya ini ada hasil jerih payahnya. Tapi diberikan pesan oleh teman yang beriman, walaula, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuk ke kebunmu, waktu masuk kamu ke rumahmu, masuk ke dalam lingkunganmu yang serba istimewa, ke perusahaan yang besar, atau bahkan usaha bisnis yang besar, kamu tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maka menjadi satu sunnah bagi kita melihat sesuatu yang menakjubkan diri kita, maka kita mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Di samping itu apa? Di samping juga menolak ain, maka nah, ini pun menjadi satu doa untuk menolak ain. Katakanlah kita punya anak, alhamdulillah diberikan kecakapan atau kecantikan atau keimutan ataupun kelucuan anak kita, ada yang memuji, ya Allah cek gantengnya anakmu, ya Allah cek ayu nih anak. Kita dalam hati mengucap bismillah masya Allah, bismillah masya Allah, bismillah masya Allah la quwata illa billah, untuk menolak itu, untuk menangkal ada ain hasud, ada ain buruk yang tidak tahu apakah ini akan menjadi satu pujian yang baik atau justru pujian yang buruk bagi anak kita. Begitu juga dalam perusahaan atau bisnis ataupun usaha ataupun apapun itu, ketika ada orang yang memuji, maka kita pun berdoa dalam diri kita, berbisik bismillah masya Allah la quwata illa billah. Nah, ini juga menjadi pelajaran. Intarin ana aqalla minka malan wa walada. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Artinya apa? Ini ada banyak pelajaran. Manusia itu asalnya sama. Semua asalnya sama. Pengaturan banyak sedikitnya harta bukan hasil daya upaya manusia. Bukan hasil daya upaya manusia. Kesuksesan seseorang juga bukan hasil daya seseorang. Semuanya adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah pasti. Nah, ini yang terkadang sering banyak orang merasa dengan kesuksesannya, ia merasa adalah hasil dengan kecerdasannya. Di dunia manusia hanya memainkan perannya, yang kaya memainkan peran yang kaya, yang miskin memainkan peran yang miskin. Semua punya peran. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Hakim yang diriwayatkan dalam Al-Mustadraknya, ada satu hadis yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Dunia itu Allah berikan kepada siapa yang ia cintai dan siapa yang ia tidak cintai. Artinya yang beriman ia berikan rezeki, ia berikan dunia, yang tidak beriman pun Allah berikan dunia. Wala yu'tiyad din illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan agama, Allah tidak memberikan akhirat kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan kita pun berharap semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kenikmatan akhirat walaupun dalam keadaan syukur, alhamdulillah kalau kita diberikan kenikmatan bisa memanage kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kembali lagi di fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha khusbanan minas sama'.
fatusbiha sa'idan zalaq au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Maka mudah-mudahan Tuhanku, siapapun yang diuji oleh Allah dengan tidak punya keluasan rezeki, pangkat ataupun hal yang lainnya, tapi kita masih diberikan iman, kekuatan, masih mau beribadah kepada Allah, kita berharap kebaikan ini akan kita bisa petik di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat yang beriman ini, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan. Aku hanya berharap Allah akan memberiku kebun yang lebih baik daripada kebunmu, yaitu kebun di akhirat, kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah akan mengirimkan ketentuan, ditafsirkan sebagai petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin dan airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak akan menemukannya lagi. Dan akhirnya pun terjadi, Allah menghancurkan kebun tersebut dan menghanguskan seluruh angan-angan kosongnya, impian kosongnya, kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhita bi thamarihi, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat tadi sudah kita singgung, wong iku lho maksiat tok kagelan sembayang, maine yo, ngombe yo, judi yo, tapi diberikan kekayaan, bisnisnya lancar. Tapi nanti kalau uhita bi thamari, ketika Allah akan mulai membinasakannya, maka ya sedikit pun tidak akan tersisa bagi dirinya. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal, orang yang tidak beriman tadi, terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya aku dulu tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Kembali lagi, poinnya adalah asyirku billah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya syirik ini ada yang syirik khafi, ada yang syirik akbar. Maka sedikit sebesit apapun, sekecil apapun yang ada hakikat sifatnya adalah mempersekutukan Allah, maka ini harus kita hindarkan. Jika terbesit sedikit, maka kita pun harus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan selain Allah, dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali wa ma kana muntasira, dan sekali-kali ia tidak akan dapat membela dirinya. Kalau Allah sudah menentukan, sudah membalikkan sekian puluh derajat, maka ia tidak bisa menolong dirinya, apalagi memohon bantuan kepada orang lain. Nah, ini adalah satu dari sebagian banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati musuh-musuhnya. Maka yang menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di berbagai cara, baik di Al-Quran, baik melalui Rasulullah, atau baik dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya, ini justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan masuk dalam sifat-sifat musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjerumus dalam angan-angan kosong. Sebagai penutup tadi tentang makna kekafiran dalam dua sahabat, yang satu kafir, yang satu beriman. Satu hal, 3 poin
dari pelajaran itu yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengakui bahwasanya mengakui keabadian alam, atau bahwasanya ia meyakini bahwasanya dunia ini akan abadi, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari akhir. Maka ini akan menjadi satu mendatangkan kekafiran bagi kita jika meyakini itu. Yang kedua, tentang tidak adanya kebangkitan. Tentang tidak ada, kita tidak meyakini bahwasanya orang yang mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kafir. Lalu ia beranggapan bahwasanya ganjaran akhirat itu dicerminkan, ditentukan oleh keadaan dunia. Artinya seperti dia orangnya dalam kisah sahabat tadi, ia meyakini bahwasanya usaha yang ia lakukan di dunia itu ia sukses dengan tangannya sendiri, maka di akhirat nanti ia meyakini bisa seperti itu pula. Nah, ini yang tidak boleh meyakini hal itu, karena ketentuan Allah di akhirat berbeda lagi. Artinya usaha kita di dunia, kita beramal, kita melakukan ketaatan semata-mata karena perintah Allah untuk menyembahnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pun kita berharap di akhirat juga kita pun mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang seperti diimpikan oleh dua sahabat atau seorang sahabat yang mukmin itu, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, selama itu adalah satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan memberikan manfaat yang baik bagi kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini dapat yang kami sampaikan, semoga menjadi satu pelajaran atau ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan, dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat musuhnya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita ditekatkan oleh Allah, dikuatkan, diberikan taufik untuk selalu menjadi dan mengamalkan sifat-sifat para anbiya, para malaikat, dan juga para al-mu'min as-salihin. Allahumma amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Taqabbalallahu